Sampai itu ke sana, Bang. Maju, mobil, maju. Di rumah jelaskan di kantor, dan jelaskan. Di rumah dan jaga itu. Iya, nanti kau jelaskan. Hei, dengarkan kalau orang ngomong. Siapa lagi mau mendengar kalau bukan saya? Siapa lagi mau mendengar kalau bukan saya? Perhatikan. Saya mau ini diamankan tuh. Yang kemarin diamankan juga. Ini yang kencang ini. Yang kencang ini ya, pakai lurus tembakannya kan. Presisi sekali. Poro ini. Ini kelereng. Ini yang bunuh orang ini kalau dia meledak. Di Bang Brimob bersama pengaman. Ya, intinya posisinya adalah pergabungan di mana ada Polres, ada Brimob. Untuk pos yang kita siapkan adalah dari beberapa pihak. Di mana kita tahu betul yang bertiga ini memang berbatasan langsung, sehingga dari pos 11 sampai itu harus kita dua-duanya kita jalan. Jadi dua pos yang kita. Ada upaya untuk menyisir apabila terjadi. Intinya kalau sudah ada pos, akan ada kegiatan lanjutan yang akan kita laksanakan. Di mana pada saat itu pasti akan kita lakukan data. Pada prinsipnya perintah daripada Bapak Kapolda melalui Bapak Dasar Brimob, kita harus bikin spesialis produksi karena di mana sekarang lagi panen kecamatan ini harus bikin produksi ekonomi ini berjalan dengan baik. Nenang, polisi, nenang kapi, nenang. Saya berak guli. Saya nggak cekap dulu ya. Saya nggak cekap. Aduh, bener. Dari mana ini? Bener. Iya, ya diam. Berhenti. Diam. Nang. Diam. Sokona sonjor. Ojo. Sonjor. Lah, de iya re. Sar, pukul sar. Baru pakai ini loh, aku yang apa iki baru. Weh, ini nang. Hah? Asal. Saya kepe itu loh. Iya, diam, berhenti. Dari mana ini? Dari mana? Tuh. Hah? Itu orangnya. Iya, ya diam. Saja. Buat apa ini bawa sekep ini? Hah? Kakinya ikut laku apa? Ayo masuk sekep ini. Satunya. Hah? Ini siapa sekep? Ini kok siapa? Enggak apa-apa wis. Iya. Nah. Kenal gua. Pakasa. Iya, itu. Yut, wis tenang ae. Makane cok nyekep, ngerti? Sekep di biop. Lo oleh sekep-sekepan. Santai. Hah? Berkasku di situ. Itu sepatu tuh. Di sepatu tuh. Enggak wis tak borgolin, Sar. Enggak kalau Iya, makanya cuk sekep. Lho iki wis sekepan kita takut. Lo le cuk sampai sekepan ya. Yuk, cuk sekepan. Hah?
Malam. Ini bukan. Bukan ya? Tak boleh bawa sekep. Ya, anjir. Ya. Ini. Mana kah? Tak cirinan apa? Cirinan sampean kah? Saya patun kah? Ngetelai sapi ini kadang kalau sana apa? Ngetelai sapi ini kadang kalau sana apa? Gerak. Sampai ngetel. Mereka kedua itu dah. Tali mereka tetap sih, dan sampean sih. Yang kenapa gue ni kat tahu dia, kau tahu kat apa? Ketok mereka. Ini kau tahu kat dia, kat tahu dia. Nah, ini kau tahu kat bagian dia. Aku kenapa naik? Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan kegiatan penyelidikan, mobiling, pemantauan di beberapa lokasi, dan pada saat malam itu kami mengetahui ada mobil L300 dengan mengangkut sapi. Selanjutnya anggota Satreskrim Polres Bangkalan menghentikan mobil tersebut dan mengamankan 2 tersangka atas nama inisial BS dan atas nama inisial JH tersebut. Dan ternyata sapi yang dimuat di mobil L300 tersebut adalah hasil pencurian TKP Koanyar. Sobo gitu. Mereka bukan gula lagi, dia makan ini pakai motor bu. Oh, gitu. Pakar tin seton ni kah sapi ni kah ikan? Ada kanjang ni boleh. Ya bu, senapa tahun kan? Senapa habis, sampai nur sampai kan? Di mana balik ke trotoaran, macam di dalam juga nih pak. Oh, berarti apa? Memang kalau lihat orang pemiliknya, ya langsung kayak bereaksi ya. Alhamdulillah lagi, Pak. Dari tadi kita dekati. Alhamdulillah. Kamu dah berjalan ke sini lah dia. Handling dia guna apa nih? Di sini. Ah, nabi gini naman. Para pianyi melakanya. Mau tasling na. Makan nali, kumakan nali. Mau tasling na. Tambah lagi. Lanjut. Ini nali kunan. Mari. Ini nali kunan. Ni mangin ba na met masalah tu. Kopi tenelur nanti anu na ya, dan ngali ayo. Telo mo nili si koy denang aja. Telo mo nili koy. Kalau tuan ada yang cuma ada bisa foto cepat ya. Kopi telo lo, tangira apa na? Jadi mereka tidak bisa kita bayar tanpa fasilitas itu milik kita sebagai pemerintah daerah itu. Jadi saya sudah perjuangkan yang lain. Jadi tidak bisa bayar hanya guru. Nah, sebelah sini mereka harus berenang atau tunggu. Wih, perempuan pun berenang. Kadang ada juga yang berani. Mereka seperti harusnya berangkat dulu untuk antar dagangan, ini terminal mereka sih. Ini peronjong. Kalau yang anak-anak SD ada yang anak SD sudah yang paling prihatin. Karena kalau di musim hujan ini mereka sangat Mendatangkan buruh gitu. ya. Yang mendatangkan bang, mereka yang tinggal di sekolah. Ya.
ditampung di rumah guru. Sedikit penjelasan berkaitan dengan peristiwa kemarin yang menyeberangkan jenazah. Itu adalah warga desa Kiritana. Memang kendalanya adalah seperti itu sudah yang terjadi seperti sekarang yang teman-teman lihat bahwa desa Kiritana ini berada di sepanjang pesisir sungai Kambaniru. Jadi sungai paling besar sudah kalau di Sumba ini. Sebelah. Soal keluarga dia lambat menyeberang juga tidak persoalan lagi. Yang penting mayatnya itu bisa cepat sampai ke kampung dalam keadaan masih terang benderang. Oh, jadi memang kemarin waktu nyebrang itu airnya memang airnya kebetulan karena curah hujan kapan hari itu cukup deras, dia volume airnya naik sampai leher. Iya, sampai leher. Itu juga sudah agak surut. Kalau kami paksa nyebrang kemarin dulu, mungkin tidak bisa pikul sudah. Kita harus minta perahu sudah. Ya, namanya masyarakat juga mau kasih kita pakai muat mayat perahu kan mereka juga takut. Mereka punya alat transportasi setiap saat. Jadi boleh dibilang ini akses untuk yang hidup maupun yang mati lewat sini. Iya. Tidak ada pilihan lain. Ini salah satu akses sudah untuk bagaimana masyarakat. Ya. Bapak boleh tambah sedikit informasi? Masih merupakan tempat habitat makhluk berbahaya di sini. Kalau dia ya namanya dia binatang hewan apa? Dia tidak menetap. Ada sih ada. Termasuk juga kita bilang kepercayaan kita orang Sumba ini kan masih marapunya ini kan masih ada. Ada yang namanya bilang ada buaya marapu apa segala macam. Paling itu. Tapi untuk mencelakakan manusia belum ada sekitar. Karena saya selalu mengarahkan mereka untuk tidak mengganggu mereka. Karena mereka ini adalah binatang buas. Ketika mereka merasa terancam, pasti mereka juga akan membela diri. Teman-teman mungkin menjadi salah satu penyambung aspirasi masyarakat. Teman-teman media, saya berterima kasih sudah datang melihat secara nyata, tidak direkayasa, bahwa kebutuhan masyarakat di sini itu salah satu yang paling inti itu adalah perhubungan. Salah satunya seperti yang teman-teman lihat ada jembatan gantung yang sudah dibangun oleh pemerhati, tapi dia hanya bertahan 2 tahun lebih. Dia dihancurkan oleh Saroja. Materialnya masih lengkap. Nah, mungkin lewat media ini juga saya mau sampaikan menjadi salah satu penyalur untuk bagaimana lebih berita ini bisa sampai ke pemangku kepentingan, menjadi satu pergumulan kita bersama untuk bagaimana. Kalau direhab saja masih bisa ini, direhab. Dia tidak butuh, artinya dari perencanaan anggaran dari nol tidak, karena materialnya masih lengkap. Hanya kendalanya itu namanya kita birokrasi dengan pihak ketiga ini ada aturan-aturan yang harus kita sinergikan sehingga tidak saling Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.